Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmi Pardengganan Batubara, NIM 19140013, selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini ingin menjelaskan dari mana tugas UAS dari mata kuliah konsep dasar IPS MI atau SD. Di sini saya mengambil judul yaitu pengantar ekonomi dan penjelasannya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ke pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi. Kata ekonomi pertama kali digunakan oleh seorang yang bernama Xenophon, yaitu seorang ahli filsafat Yunani yang berasal dari suku kata Yunani yaitu oikos dan nomos, yang artinya peraturan rumah tangga. Menurut saya intinya itu ya, pengertian ilmu ekonomi itu ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia untuk menuju kemakmuran, begitu. Namun ilmu ekonomi ini bisa diartikan juga untuk sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana tiap rumah tangga atau masyarakat dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka, begitu. Baik, langsung yang kedua yaitu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini yaitu ialah suatu cara untuk melakukan ataupun berusaha dalam mencapai hasil sebesar mungkin dibandingkan dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan, atau bisa juga suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan pengorbanan sekecil mungkin. Langsung yang ketiga yaitu motif ekonomi. Motif ekonomi ini apa gitu? Di sini ada dua macam, yaitu motif memperoleh keuntungan. Yang pertama itu motif ini wajar karena untuk memperoleh keuntungan yang besar agar ia bisa memperluas atau memperbesar jaringan usahanya. Kedua yaitu motif penghargaan. Motif ini merupakan agar supaya pelaku ekonomi tersebut terpandang dalam kehidupan masyarakatnya, gitu. Langsung yang keempat yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama itu produksi, yang dimana artinya setiap usaha dalam menciptakan kegunaan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua yaitu distribusi, yaitu setiap usaha yang menyalurkan barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Ketiga itu konsumsi, yaitu ialah penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ini ada 3, teman-teman, yaitu perorangan yang tergabung dalam rumah tangga keluarga, sudah pasti itu. Yang kedua itu perusahaan atau rumah tangga produksi. Ketiga itu pemerintah atau rumah tangga negara. Baik, yang keempat, yang ke-6 yaitu ilmu ekonomi dan kemakmuran, dimana itu dalam mencapai kemakmurannya pasti yang pertama itu banyak hasil. Kenapa banyak hasil? Karena untuk mencapai kemakmuran tersebut kita harus memperoleh hasil yang banyak. Kedua yaitu banyak penduduk, tetapi dia harus sejahtera gitu. Kita banyak penduduk, tetapi kita harus menjadi masyarakat yang sejahtera agar dikatakan makmur. Yang ketiga yaitu serba kecukupan dan tidak kekurangan. Apa maksudnya ini? Dalam ekonomi kita itu
kita saat membutuhkan apa-apa selalu tercukupi dan tidak ada yang namanya kekurangan. Namun itulah yang dikatakan ekonomi yang maju dalam memantaskan masyarakat yang menjadi makmur. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.